Haleluya. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Mari berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang kita bangkit berdiri bersama dengan segala syukur kita boleh menyapa dulu. Samping kiri kanan katakan, saudara adalah orang yang paling diberkati Tuhan. Haleluya. Saling memberkati satu dengan yang lain. Kita percaya bahwa sore hari ini kita ada di tempat ini, kita datang di tempat ini untuk merayakan akan hari kelahiran Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus dan kita tahu dan kita percaya dia bukan bayi lagi, tapi dia adalah Raja segala Raja. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan yang menjadi Raja segala Raja bagi setiap kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di tengah-tengah kami untuk memberkati setiap kami Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam kami menjalani seluruh kehidupan kami sepanjang tahun ini. Bahkan sebentar kami akan mengakhiri Tuhan. Akan mengakhiri Tuhan tahun 2025 melaju dan melangkah di dalam tahun yang baru. Tahun 2026 Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyertai kami di tahun ini. Maka di tahun yang mendatang Tuhan pasti menyertai kami. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami di tahun-tahun yang lama Tuhan, itu akan menjadi sebuah pengalaman yang membawa kami kepada level yang lebih lagi dan level lagi Tuhan. Karena kami tahu Engkau turut bekerja bagi setiap kami. Engkau hadir dalam setiap proses hidup kami Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Untuk lebih lagi Tuhan kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa dan kami percaya di hari ini Tuhan. Kami merayakan hari kelahiran Engkau Tuhan. Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya Engkau sediakan kado Natal yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di doa syukur kami dalam nama Yesus pimpin setiap ibadah kami ya Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesainya. Semuanya hanya boleh jadi dalam satu nama yang berkuasa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, yang bersyukur. Bersama-sama setiap kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk umat Tuhan yang diberkati dalam hadiratnya bersama-sama. Haleluya. Tidak
kami bersyukur. Mari Tuhan, dengan segala syukur kita kepada Tuhan, naikkan doamu. Mari bersyukurlah dan bersyukurlah kepada kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang lahir bagi setiap kami. Dan bahkan bukan cuma lahir bagi kami, tapi Engkau Tuhan yang mati bagi setiap kami dan bangkit bagi setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang telah buktikan bagi setiap kami kasih-Mu tidak ada akhirnya dan tidak ada batasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Haleluya. Glory Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus yang telah lahir bagi setiap kami. Dunia ini lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama, katakan Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawah. Katakan namanya. Yesus
Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sukacita Natal bagi setiap kami percaya hadir di tengah-tengah kami, karena sorga terbuka bagi setiap kami. Dan sorga menyatakan kuasa kasih-Nya bagi setiap kami, sehingga setiap yang ada di tempat ini, setiap kami Tuhan, lihat mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang terikat dilepaskan, dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang mau melihat mujizat Tuhan terjadi, kami lihat lawatan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi bagi setiap kami. Sehingga tidak ada satupun Tuhan di antara kami pulang dengan sia-sia. Setiap kami Tuhan mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, yang bersyukur kepada Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, katakan semangat buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari Tuhan bersama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Di atas surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari umat Tuhan bertepuk tangan di atas kepala kita dengan semangat. Haleluya. Oh. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta
Saudara kasih tahu sebelah kiri kananmu, ayo lebih semangat lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Kalau belum berkeringat, senggol saudara. Ayo lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kesukaan bagi dunia menembus datang. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kesukaan bagi dunia menembus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Sukacita sorak-sorak bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk umat Tuhan yang diberkati. Haleluya. Setiap kita diberkati dengan setiap pujian kita kepada Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Bersama-sama setiap kita akan menyaksikan perform dari NLC Kids. Kita berikan tepuk tangan bersama.
today, I ain't gonna let it in. And worry wanna steal my joy away, but I ain't gonna let it win. 'Cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. When I count the problems that I see, hope looks overgone, yeah. But when I count the ways you're good to me, you got me counting all day long. 'Cause I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. But I'm so blessed, I'm so blessed. You got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. 'Cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why. On my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why. I'm so blessed, got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. 'Cause I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. 'Cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why. 'Cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why. If I've got you, Lord, I'm so blessed. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat NLC Kids ya. Luar biasa, terima kasih buat setiap daripada penampilan yang luar biasa. Memberkati setiap kita, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami boleh terus Tuhan di dalam hadirat-Mu menikmati segala kasih-Mu Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, kami percaya kami ada di tempat ini, kami siap Tuhan. Setiap kami diberkati lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Untuk mengalami Engkau Tuhan, mengalami Engkau secara pribadi, lepas pribadi kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, mengikuti Engkau Tuhan. Berarti setiap kami memberi hidup kami sepenuhnya hanya Engkau Tuhan. Dan menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan semua daripada kehidupan kami menjadi hak sepenuhnya di dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya.
mengiring Yesus dan mengikuti Yesus. Itulah kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur di hari Minggu, di akhir daripada tahun 2025 ini, kami boleh berkumpul bersama-sama merayakan Natal dan mengucap syukur buat penyertaan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh berdiri sampai hari ini boleh memuji dan menyembah Tuhan, bukti akan penyertaan perlindungan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami tahu Tuhan belum selesai dengan kami. Masih banyak kehendak dan rencana-Mu yang harus kami genapi di dalam kehidupan kami. Biarlah sore malam hari ini Engkau nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap rencana kehendak Tuhan, semuanya kami boleh genapi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berbicaralah sore hari ini, nyatakan isi hati-Mu, biarlah pesan Natal boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, berikan tepuk tangan buat teman-teman, musisi dan semuanya yang boleh menjadi berkat buat kita dan semua yang terlibat untuk ibadah Natal hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu teman-teman semua, luar biasa. Dan juga saya mengucapkan selamat datang juga ya buat jemaat Tuhan, buat rekan, sahabat yang boleh hadir sore hari ini di tempat ini. Dan saya percaya sukacita Natal memenuhi setiap kita. Amin. Mari pandang dulu kiri kanan, sukacita Natal memenuhi kita. Amin. Sukacita Natal memenuhi kita. Di depan masih ada kursi kosong, silakan Bapak Ibu Saudara boleh mengisi kursi yang ada. Baik, tema daripada Natal ya keseluruhan di Indonesia, dari PGI, dari gereja-gereja yang ada itu, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya ingin membacakan terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara ya. Ini kata-kata bijak pernikahan ya. Saya mendengar berseliweran juga di Instagram saya coba mencari bahasa Indonesianya dan saya menemukan, saya akan bacakan ya buat kita ya. Jika engkau menikahi orang yang salah, maka setiap hari adalah hari Halloween. Hidup terasa mengerikan, menakutkan, dan penuh kepura-puraan. Ya. Jadi kalau kita salah menikah, ya, tentu buat yang akan menikah dan juga anak muda jangan sampai salah menikah ya. Hari-harimu akan seperti Halloween, ya, mengerikan sekali. Jika engkau menikahi orang yang malas, maka setiap hari adalah hari buruh. Pasangan tidak melakukan apa-apa dan hidup terasa membosankan ya. Apakah itu mungkin istrinya yang jadinya bekerja keras, suaminya hanya di rumah aja, nggak melakukan sesuatu. Jika engkau menikahi orang yang tidak dewasa, maka setiap hari terasa seperti hari anak-anak nasional. Oh. Karena Anda harus terus-menerus mengurus pasanganmu seperti anak-anak ya. Ada orang nyeletuk gitu kan, anak berapa? Anak 4, padahal anaknya 3, tambah papanya 1 katanya ya. Tapi saya percaya kita di tempat ini semuanya ya, kita boleh menikmati hari-hari yang indah bersama dengan pasangan kita. Jika engkau menikahi penipu atau seorang pembohong, maka setiap hari dalam hidupmu adalah seperti April Mop ya. Anda akan selalu dibohongi ya. Pastikan ya akan cari pasangan hidup, pastikan ya benar-benar pasanganmu adalah orang yang jujur ya. Jangan dibohongi terus. Jika engkau menikahi orang yang kaya, ini ya kerinduan setiap orang ya pengen dapat yang kaya. Dikatakan di sini maka setiap hari adalah seperti perayaan tahun baru. Ya. Mungkin seperti Imlek juga dan perayaan-perayaan tahun baru yang lain ya. Dikatakan di sini ya, Anda selalu berada di dalam kemewahan dan kegembiraan. Ya. Mungkin yang punya perusahaan ya udah autopilot ya, sudah jalan sendiri, mungkin udah tinggal mungkin jalan-jalan aja ya, menikmati kekayaan yang ada. Ya. Jika engkau menikahi orang yang penuh kasih sayang, ya, maka setiap hari
adalah hari Natal ya. Coba yang bawa pasangan ya, hari Natal kayaknya kita ya, setiap hari ya. Seperti hari Natal, hari-hari yang dipenuhi dengan kehangatan dan kebahagiaan. Jika engkau menikahi orang yang pemurah, maka setiap hari akan menjadi hari Thanksgiving. Ya, hidup Anda akan selalu terasa diberkati dengan penuh ucapan syukur. Ya, saya bertemu juga dengan wanita-wanita, dengan ibu-ibu yang konseling juga, Pak. Kenapa suami saya agak pelit ya? Saya sudah minta ditambah lagi ya uangnya, tapi kok kayaknya seperti apa ya? Aduh, kok kurang banget gitu Pak. Ya, kurang pengertiannya, kurang mengerti ya. Makanya di sini dikatakan ya, kalau kita menikahi orang yang pemurah, maka setiap hari ya akan menjadi hari ucapan syukur ya. Ucapan syukur kepada Tuhan. Kemudian apalagi jika engkau menikahi orang yang tepat, katakan juga yang sudah punya pasangan ya, kayaknya kita tepat ya. Dikatakan di sini, maka setiap hari adalah hari Valentine ya, hidup penuh dengan cinta dan romansa. Wow, luar biasa. Saya punya juga sahabat-sahabat di sini baru pulang dari China juga ya. Hidup penuh dengan cinta dan romansa ya, Pak Fanto dan Pak Hendra ya, dan Ibu Tinca juga ya, haleluya. Puji Tuhan. Selanjutnya apalagi jika engkau tidak menikah, ya. Ada juga nih bagian buat yang tidak menikah nih ya. Jika engkau tidak menikah, maka setiap hari adalah hari kemerdekaan. Katakan amin ya. Hari kemerdekaan ya. Anda bebas melakukan apapun yang engkau inginkan ya. Jadi pilihlah ya dengan baik dan bijaksana dengan siapa engkau menikah dan nikmatilah. Dan secara khusus yang sudah menikah jangan cerai atau ganti atau tukar tambah ya, atau tambah lagi jangan. Sudahlah, nikmatilah ya pasangan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita, khususnya para keluarga suami istri di tempat ini. Amin. Sebuah sukacita bagi saya dan kebahagiaan sebagai seorang gembala kalau melihat keluarga-keluarga yang hancur dipulihkan oleh Tuhan. Dan tentu tempat ini pun juga ini rumah bagi generasi, rumah bagi keluarga, bagi pernikahan. Siapapun juga yang rusak kehidupannya. Rumah gereja ini terbuka untuk kita berproses dan pulih bersama-sama. Dan saya melihat itu yang Tuhan kerjakan di tempat ini ya. Bukannya semua baik-baik ya. Tapi banyak masalah pergumulan yang kita bawa di dalam kehidupan pernikahan kita. Tapi saya mengucap syukur, saya melihat orang-orang datang ke tempat ini dan saya melihat ini tempat yang tepat di mana ada Tuhan di tempat ini yang memulihkan kita semua. Tetapi satu hal yang menyedihkan bagi saya pun juga, belum lama ini Bapak Ibu Saudara, saya harus menguburkan orang yang kedua, yaitu kasus bunuh diri. Yang pertama seorang wanita, masih muda juga, 20-an tahun ya. Kakaknya telepon saya, Pak Supratman, boleh bantu enggak? Adik saya bunuh diri. Saya harus ke Pondok Rangon dan melayani. Apa yang saya mau sampaikan, apa saya mau katakan, masuk surga bersama-sama dengan Bapa di surga, agak sulit saya sebagai seorang pendeta. Saya hanya menyampaikan kebenaran penghiburan buat keluarga yang ada. Barusan kemarin juga seorang pria 28 tahun. Lulusan Amerika, sekolahnya bagus, ya, gaji pun juga bagus. Tetapi akhirnya dia harus mengakhiri hidupnya ya, dengan bunuh diri. Saya sampaikan kepada keluarga yang ada, mungkin keluarganya pun juga mendengar khotbah ini. Saya sampaikan juga kepada yang hadir ya. Karena juga banyak juga dari keluarga itu yang muslim juga. Saya katakan kalau engkau ada masalah, carilah konselor, carilah pendeta, carilah romo, carilah ustadz dan siapapun juga yang engkau lihat bisa menolong engkau. Paling tidak engkau bisa curahkan masalahmu dan mereka bisa memberikan masukan supaya engkau kuat kembali untuk menjalani hidup. Demikian juga buat setiap teman-teman di tempat ini, anak-anak muda ya, yang galau dan yang stres dan sebagainya ya. Kita ada namanya home di tempat ini. Ada kakak-kakak rohani, ada sahabat rohani, ada hamba Tuhan di tempat ini. Berbicaralah kepada mereka. Kalau teman-teman lihat kayaknya bisa jaga rahasia nih, bisa dicurhati nih. Curhatlah kepada mereka. Curhatlah kepada orang yang tepat.
Karena juga banyak juga yang berkata, Pak, kayaknya saya baru berapa menit ngomong ke dia. 30 menit kemudian sudah sampai beritanya ke yang lain, kemudian sudah ada di WA group. Berarti orang tersebut tidak bisa menjaga rahasia iman. Kalau teman kita curhat, mari belajarlah juga untuk menjaga curhatan teman-teman kita. Amin. Supaya dia kuat dan dia pulih. Kita lihat tema daripada Natal kali ini, ayatnya dari Matius 1 ayat 21 sampai yang ke-24. Matius 1 ayat 21 sampai 24 dikatakan, ia yaitu Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dari ayat yang kita baca ini kita melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi keluarga dan Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan keluarga, Bapak Ibu Saudara. Allah mengasihi keluarga. Kita lihat dari Adam dan Hawa, bagaimana kasih Tuhan buat keluarga ditempatkan di mana? Di Taman Eden. Akhirnya apa? Mereka jatuh ke dalam dosa, mereka berbuat dosa, akibatnya apa? Telanjang. Karena telanjang mereka menjadi malu. Dan yang luar biasa, penjahit dan desainer pertama di dunia yaitu siapa? Tuhan. Tuhan buat baju buat mereka. Dari apa? Dari domba yang dikorbankan, kulit binatang yang dikorbankan dan dipakaikan kepada manusia tersebut. Itu melambangkan ada anak domba Allah yang akan dikorbankan, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan hanya menutup dosa kita, tetapi dia menebus dosa kita. Kita melihat Nuh, ya, bagaimana jahatnya manusia. Tuhan menemukan satu keluarga, dan itu pun juga keluarga itu diberikan tugas untuk apa? Memberitakan bahwa air bah akan datang. Hasilnya apa Bapak Ibu Saudara? Orang-orang pada waktu itu enggak mau mendengarkan bahwa Tuhan mau menyelamatkan mereka. Akhirnya tinggallah Nuh bersama dengan keluarganya dan juga binatang-binatang yang masuk ke bahtera tersebut dan diselamatkan oleh Tuhan. Setelah manusia punah, tinggal keluarga Nuh kita melihat. Ya, Tuhan memanggil, menemukan di situ ada Abraham dan Sarah, suami istri. Ada Ishak dan Ribka, ada Yakub, ada Daud. Dan yang kita baca tadi, ada Yusuf dan Maria. Dan sore hari ini ada kita. Katakan ada kamu, amin. Ada kita ya, yang Tuhan mau selamatkan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, next ya. Iblis datang menghancurkan keluarga dengan cara menipu. Dan cara ini masih terus sampai hari ini masih relevan, strategi iblis masih sama sampai hari ini. Yaitu dengan cara apa? Menipu. Ya. Kita lihat ya, Yohanes 8 ayat yang ke-44. Yang bisa baca silakan baca bersama-sama dengan saya. Yohanes 8 ayat yang ke-44, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Sebab ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Amin. Manipulasi, dusta, kebohongan itulah yang dilakukan oleh iblis kepada siapa? Adam dan Hawa. Sehingga akhirnya mereka percaya dengan kebohongan daripada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Tuhan menciptakan Adam.
Tuhan menciptakan Hawa, Tuhan menjadikan Taman Eden yang luar biasa baiknya. Semua yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa, semuanya sudah ada di mana? Taman Eden. Dan Tuhan cuma beritahu satu aja perintah, jangan engkau ambil dan makan daripada buah tersebut. Dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Tetapi justru yang dilanggar itu, ya, yang diperintahkan untuk jangan dimakan, justru itu yang dilanggar. Saya nggak tahu di sini kita setiap tahun ya ada pohon Natal. Apakah ini mengingatkan juga ya mengenai peristiwa di Taman Eden? Tetapi ada satu pohon, pohon kehidupan. Dan saya percaya yang kita mau nikmati itu pohon kehidupan. Amin. Bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kalau manusia mengambil dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, tetapi saya percaya pohon kehidupan, ada pohon kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Dan kitanya bisa dapat itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kita melihat sini, iblis memperdaya Adam dan Hawa. Sehingga apa? Sehingga mereka merendahkan otoritas Tuhan. Mereka meremehkan Tuhan dengan melanggar firman-Nya. Ambil contoh ya. Orang tua di sini, di tempat ini kita mungkin punya anak muda dan anak remaja. Kita buat aturan di rumah. Ya. Kamu boleh main, kamu boleh keluar malam. Tapi jam 10 ya, papi dan mami, papa dan mama, dedi dan mami mau kamu pulang jam 10 malam. Itu batas waktumu. Kalaupun juga kamu misalnya terlambat karena ada segala sesuatu mungkin di luar sana, beritahu papa dan mama. Kemudian apa yang terjadi ya, jam 11 enggak ada kabar. Di telepon jam 12 pun juga enggak ada kabar. Jam 1 dini hari enggak ada kabar juga. Jam 2 enggak ada kabar. Pasti orang tua kita semua berkata, ini anak ini ya, dia masih hormati saya enggak? Dia masih hargai saya enggak? Dia masih menganggap saya enggak sebagai orang tuanya, sebagai papa mamanya? Padahal sudah ada aturan di rumah ini ya. Hanya batas jam 10, kenapa jam 11, 12 belum pulang? Kemudian tiba-tiba nongol di jam 5 subuh. Ya. Saya percaya pasti sudah mungkin orang tua juga gitu kan. Pasti udah marah, udah nunggu di depan gitu kan. Kamu enggak hormati papa ya. Kamu anggap papa apa ya dengan mama ya. Sampai dini hari ini ya. Sampai jam 5 pagi nungguin kamu. Korbanin tidur dan sebagainya. Ya. Bapak Ibu dapatkan gambarannya ya. Ketika Adam dan Hawa makan buah daripada pohon tersebut, sungguhnya sama aja mereka sedang terperdaya oleh iblis, tidak menganggap Tuhan. Sama juga dengan Bapak Ibu Saudara mungkin punya karyawan ya di kantor, udah ada deadline ya. Misalnya besok tolong kerjakan ya ini, hubungi ini dan semuanya. Kemudian besok Bapak Ibu Saudara pergi ke kantor, kemudian tanya kepada sekretaris atau staf daripada Bapak Ibu Saudara, sudah dikerjain belum? Yang saya sudah minta. Ya. Laporan-laporan yang ada sudah dihubungi belum? Kemudian dia jawab, belum Pak. Karena apa? Ini baru selesai ngopi. Ya. Ini baru selesai ngapain gitu kan. Baru selesai tiktokan kah ya. Baru selesai nonton kah. Pasti kita sebagai ya pemimpin perusahaan ya. Sebagai bos pun juga manajer kah, direktur kah. Pasti kita juga akan marah ya. Karena apa? Sesuatu yang sudah diperintahkan dan harus dilakukan tetapi dilanggar, diabaikan. Ya. Sama juga ya seperti Adam dan Hawa. Ya. Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya bagi mereka. Justru yang dilarang Tuhan itu yang dilanggar oleh mereka. Yang kedua ya, tipuan iblis kepada Adam dan Hawa, yaitu mereka meragukan akan rancangan Tuhan atas hidup mereka. Tuhan kan menjadikan Adam dan Hawa apa? Serupa dan segambar dengan Allah. Sudah sama seperti Allah loh Bapak Ibu Saudara. Tapi kembali lagi diperdaya oleh iblis. Kalau kamu makan buah itu, ya, kamu akan menjadi seperti Allah.
Dan dia percayai akan tipu muslihat daripada iblis tersebut. Ya. Oh, ternyata saya belum seperti Allah ya, kata si iblis ini. Ternyata kalau saya makan itu, baru saya seperti Allah. Dia kejebak di dalam tipuan daripada si iblis sehingga dia meragukan apa yang menjadi rancangan dan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bukankah Tuhan katakan dia adalah Bapa yang baik, ya? Dia yang mengasihi kita, dia yang mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Banyak kali di tengah-tengah kita mengalami kesesakan, masalah, kita lagi butuh duit untuk sebuah kebutuhan. Iblis pun juga datang menawarkan, tetapi dengan cara yang salah. Dan banyak orang yang justru terjebak di dalam hal-hal tersebut. Bahkan karena mungkin takut miskin, ya, akhirnya orang apa? Akhirnya orang korupsi, ya. Orang pengen cepat kaya, ya. Akhirnya jatuh di dalam berbagai macam pencobaan yang ada. Mari, saya percaya Tuhan mengasihi setiap kita, amin. Kita berharga, kita anaknya, segala sesuatu Tuhan yang cukupi dan Tuhan yang pelihara. Kalau hari ini kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu mari ya, pasti ya, setiap tahun pasti baru ya, cara-cara penipuan di dalam sistem keuangan yang ada, tawaran-tawaran yang ada yang akan datang kepada kita. Cuma ganti kemasannya aja, tetapi sistemnya kita bisa tahu, ini sama nih, ini enggak benar nih, ini potong kompas nih, ini benar-benar pengen cepat cuan nih gitu kan. Kalau hal-hal yang seperti itu, mari ya, saya percaya segala sesuatunya ada proses ya, yang Tuhan berikan bagi setiap kita dan kita percaya lewat apa yang kita lakukan itu Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Dari hal ini Tuhan mau mengingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara ya, jangan letakkan jati diri kita pada perkataan orang lain dan penilaian manusia. Kita ini dikasihi, kita ini dicintai oleh Tuhan. Banyak orang apa? Banyak orang ya dia posting sesuatu ya, anak-anak muda posting sesuatu pengen gitu kan, di-like oleh orang, dikomentar yang baik oleh orang. Tapi kalau kenyataannya mungkin gak di-like oleh banyak orang dan komentarnya bukan juga gak baik, mari ya, jangan sampai kita akhirnya jadi kecewa ya, akhirnya jadi galau. Karena apa? Karena identitas kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berharga, kita mulia. Bukan karena like daripada orang, bukan karena perkataan orang. Tetapi karena memang Tuhan mengasihi kita. Dia mati bagi kita. Kita berharga, kita mulia. Dia sangat mengasihi kita. Letakkan dirimu pada apa kata Tuhan. Jadi identitas kita harus mengerti karena ini juga yang diserang oleh iblis. Ya. Banyak orang-orang ya karena dia pengen terkenal ya, pengen merasa berharga, pengen terhormat. Akhirnya apa? Dia sikut kiri, sikut kanan, dia injak yang di bawah, dia jilat yang di atas. Tujuannya apa? Supaya orang lihat dia, wah punya kedudukan, merasa berharga. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah berharga. Amin. Kita pun juga sudah terkenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena yang mengenal kita, Sang Pencipta kita. Amin. Kita sudah berharga, kita sudah mulia, kita sudah dikasihi. Banyak orang pun juga ya, dia mengejar hal-hal yang materi ya, supaya apa? Supaya ya kelihatan gitu kan. Orang akan memuji dia ya, orang akan mengasihi dia, orang akan menghormati dia. Tetapi kita anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Amin. Kita tidak mengejar materi, kita tidak mengejar kekayaan supaya orang wow kepada kita. Enggak perlu ya, karena kita sudah berharga. Perenungan Natal ini ya mengingatkan kita Sang Raja. Saya mau tanya, Sang Raja lahir di mana? Yesus? Kandang domba Bapak Ibu Saudara ya. Biasa gitu kan, wah anak raja bisnis kelas. Anak raja perumahan terbaik. Anak raja jamnya harus anak raja. Ya. Anak raja sepatunya juga yang harus mahal. Anak raja jasnya juga. Yesus memberikan sebuah teladan gambaran yang luar biasa. Anak raja ya lahir di kandang domba di Bethlehem.
Artinya apa? Yesus mau taruh identitas kepada setiap pengikut-pengikutnya, bahwa identitas kita bukan di apa yang kita pakai, bukan di apa yang kita capai. Kalau seperti itu, kita akan capai semuanya. Dan tidak berhenti-hentinya, kita akan menyikut teman kita kiri kanan, kita bisa tekan orang juga. Kita melihat di perusahaan kah, di pelayanan kah, di pekerjaan kah, di bisnis kah. Semua itu apa? Karena identitas diri yang rusak karena kita lebih menuruti akan gambaran daripada si jahat. Kalau lu dapat banyak, lu nanti orang hormati gitu kan. Ya iya, tipuan iblis. Tapi kita melihat ujung-ujungnya, ya dipanggil polisi, ditangkap KPK, mendekam ke dalam penjara. Ya, itu buah daripada apa yang iblis lakukan kepada manusia ketika manusia percaya akan tipuan daripada iblis. Mari biarlah di Natal ini kita boleh berkata, aku dicintai oleh Tuhan. Amin. Aku dikasihi oleh Tuhan. Memang realita yang ada ya. Kadang-kadang mungkin orang tua kita ya. Seperti ada khotbah seorang pendeta, dia katakan, kalau anaknya yang kaya datang ya, waduh ini cucu oma gitu kan. Wah, begitu mungkin anak yang miskin, dalam tanda petik mungkin kurang duitnya gitu, datang gitu kan, tiba-tiba langsung koyo ya, di kepalanya pusing gitu, karena ini anak datang lagi, nanti minta duit lagi dan sebagainya. Ya. Manusia seperti itu, manusia melihat kita, menilai kita, tetapi mari biarlah penilaian kita bukan atas kata manusia, tetapi apa kata Tuhan. Amin. Kita berharga, kita dicintai, kita dikasihi, kita mulia, dan kita biji mata Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makanya di gereja di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, dari segala suku ada di tempat ini ya. Dari segala latar belakang ada di tempat ini ya. Dari yang punya duit banyak dan juga punya duit terbatas, semuanya ada di tempat ini. Kita duduk sama-sama karena di sorga pun juga ya, Tuhan gak melihat ya. Oke, VIP masuk dulu gitu kan. Kelas 1 masuk dulu, bisnis kelas masuk dulu. Itu di pesawat penerbangan ya. Tetapi di sorga semuanya tempatnya sama. Amin. Buat setiap kita anak-anaknya. Karena memang kembali lagi manusia ini dirusak ya dengan opini-opini jahat daripada si iblis. Sehingga satu dengan yang lain saling menjatuhkan demi apa? Popularitas, kesombongan belaka. Karena iblis pun juga mau cari pengikut. Tapi saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di tempat ini, kita mau memberi diri kita seperti pujian tadi ya. Mengiring Yesus, itulah keinginan hatiku. Bentuk aku Tuhan, tuntun aku Tuhan. Biarlah memasuki tahun 2026, hidup kita lebih baik lagi. Amin. Kelakuan-kelakuan kita yang tidak benar, biarlah kita tinggalkan di tahun ini dan masuk di tahun yang baru dengan hal-hal yang indah. Next selanjutnya, ya. Jangan kejar apa kata orang dan validasi orang tentang diri kita, karena hanya membuat hidup kita capek dan lelah. Dan tidak ada habis-habisnya untuk memuaskan apa kata orang. Amin. Bukan dilarang bagi ibu-ibu beli pakaian, silakan ya. Tapi mohon maaf ketemu 7 ibu ya. Ibu bilang kayaknya kamu cocok pakai warna merah, belilah pakaian warna merah. Ketemu ibu nomor 2 kayaknya cocok warna hijau, belilah warna hijau. Kayaknya kamu cocok warna silver, akhirnya belilah warna silver. Kamu kayaknya cocok warna kebiru-biruan, akhirnya warna biru ya. Akhirnya di lemari kita bertumpuk pakaian hanya karena kata orang dan biar lebih. Ya mungkin ada nggak enak juga sama teman gitu kan. Masa dia kasih tahu yang baik gitu kan. Kalau kita mau ikutin semua kata teman kita. Waduh ya. Kayaknya lu nggak cocok mobil ini, mobil yang ini. Beli lagi mobil model ini. Kayaknya mobil ini. Akhirnya kita koleksi banyak mobil. Kenapa? Kata teman. Kalau punya duit silakan, tidak dilarang. Silakan nikmati itu semua. Tapi kalau hidup ini ya hanya untuk mencari validasi. Dan apa kata orang, kita akan capek. Amin. Kita akan lelah. Mari nikmati hidup yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Yesus, Maria dan Yusuf teladan kita. Bagi Maria dan Yusuf, kandang domba itu sesuatu yang luar biasa. Melahirkan Yesus sang Raja.
Jangan kejar like dan komen di media sosial kita, karena di dalam Kristus kita sudah berharga. Sadari bahwa akan selalu ada penolakan, akan ada orang yang iri hati terhadap kita, ada orang yang benci terhadap kita. Bahkan saat kita hidup benar, ya, Bapak Ibu Saudara kan sering kan saya dengar di curhat, Pak gua hidup benar nih di kantor ini, tapi kayaknya gua diincar. Wah, gua kayaknya ditekan, gua hidup benar. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Saya mau katakan, tetap kuat, amin. Kalau sudah waktunya, Tuhan pasti tolong kita. Apakah kita tetap di situ, apakah kita Tuhan bawa ke tempat yang lain, ikuti aja apa yang menjadi tuntunan daripada Tuhan. Ya. Bahkan ya, mungkin akan ada Yudas di dalam perjalanan hidup kita. Ya. Akan ada Yudas Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus siap ya, seperti Yesus untuk tetap mengasihi mereka yang berdosa. Dengan sendirinya, saya tulis ini kalimat saya, akan ada pemisahan ya. Mafia akan berkumpul dengan mafia. Anak Tuhan akan bersekutu dengan anak Tuhan. Coba pandang kiri kanan, kelihatannya ini semuanya anak Tuhan, amin. Makanya anak Tuhan bersekutu, berkumpul dengan anak Tuhan. Dan saya percaya anak Tuhan nggak akan betah di tengah-tengah anak-anak mafia. Ini ngomong apa gitu kan. Kayaknya ini bentrok terus dengan nilai kita gitu kan. Kayaknya gabung dengan dia, kayaknya lebih kuat tarikan buat dosa nih gitu kan. Kayaknya ini mainnya di pinggir-pinggir jurang nih. Entar lagi gua jatuh nih. Jangan biarkan dirimu main di pinggir jurang. Amin. Segera ambil sebuah tindakan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jalan Tuhan memang tidak populer. Jalan Tuhan itu sempit, tetapi jalan itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada Tuhan di situ. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Karena Allah menemukan yang pertama hati seperti Maria. Ya. Lukas 1 ayat 38 bagian A. Kata Maria, sesungguhnya sama-sama kita baca. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya. Kalau Hawa dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Tetapi Tuhan temukan Maria yang mengikuti perintah Tuhan. Maria apa? Dia menghormati Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dan dia taat akan perintah Tuhan. Biarlah sore hari ini ya, kegagalan kita, mungkin kita pernah tidak menghormati Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Biarlah teladan Maria yang menghormati Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu kita miliki di dalam kehidupan kita. Amin. Hati seperti Yusuf. Seperti apa hati seperti Yusuf? Matius 1 ayat 19a. Karena Yusuf suaminya seorang apa, sama-sama kita baca, yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Wow, ya. Ini suami-suami di tempat ini pastinya, amin. Dia profilnya ya, dia tulus, katakan tulus. Ya. Ini Yusuf luar biasa ya. Tuhan menemukan Yusuf. Dan Yusuf luar biasa. Dia tidak mau mencemarkan. Tetapi kita baik kasih Tuhan kepada Yusuf. Tuhan datang lewat mimpi. Ambil Maria menjadi istrimu. Ya. Dan dia menjadi bapa ya, yang menyertai akan tumbuh kembangnya Yesus. Karena ketulusan hatinya. Dan dia adalah seorang suami yang penuh dengan kasih dan sayang. Biarlah suami-suami di tempat ini, setiap kita kepala keluarga, mari jaga ketulusan kita ya. Jangan banyak bohong-bohong kepada istri ya. Jangan selingkuh ya. Jangan selingkuh. Istri-istri pun juga di tempat ini, mari hormati suamimu. Amin. Jangan tanduk suami ya. Jangan lawan suamimu. Berdoa buat suamimu. Support suamimu. Demikian juga suami-suami di tempat ini ya. Jangan kasar terhadap istri kita ya, dan juga jangan tampar, jangan main tangan. Amin. Biarlah tangan kita pakai untuk mengasihi istri kita ya, untuk tetap berada bersama dengan istri kita dan menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan.
Ketika Kristus menyelamatkan keluarga, maka kita akan menemukan nih. Kalau kita seperti Maria ya, seperti Yusuf ya, menghormati Tuhan, percaya kepada Tuhan, tulus, sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Maka yang pertama, yang terbaik itu ada di dalam keluarga kita dan bukan di keluarga orang lain. Karena yang terbaik itu yang daripada Tuhan, itu Tuhan berikan bagi kita. Yang terbaik itu ada pada suami kita, bukan pada suami orang lain. Karena apa? Kita melihat, wah suami-suami mengasihi istri, ya, mencintai istri, setia kepada istri. Maka istri-istri akan menemukan ternyata yang terbaik adalah suamiku. Demikian juga dikatakan, yang terbaik itu ada pada istri kita. Sama-sama kita baca Bapak, dan bukan pada istri orang lain. Amin. Ketika istri hormat, dia tunduk dan dia juga mengasihi suami. Kita menemukan, wow ternyata masuk tahun 2026 istri saya luar biasa ya. Marah-marahnya juga sudah mulai berkurang ya. Tantrumnya juga mungkin sudah mulai berkurang juga. Nanduk-nanduknya juga mungkin sudah mulai berkurang. Amin. Sehingga apa? Sehingga kita nggak perlu cari yang lain. Karena semuanya sudah ada di dalam rumah kita. Yang terbaik itu ada pada anak-anak kita. Bukan ada pada anak orang lain. Amin. Yang paling menyakitkan hati anak kita ketika kita membandingkan dia dengan anak orang lain. Karena anak saya pun juga komplain seperti itu juga kepada saya dan istri. Ya. Bagian kita apa? Ya anak kita yang bimbing, kita yang didik, kita yang tuntun. Supaya dia menjadi serupa seperti Kristus. Yang terbaik itu adalah anak kita, bukan anak orang lain. Jangan kita pakai itu dan kita bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Anak kita akan sedih. Banyak anak yang lari dari rumah. Karena apa? Karena dibanding-bandingkan tiap hari dia terus dengar itu. Dia merasa apa? Dia merasa tertolak. Yang terbaik itu ada di dalam diri kita. Kok bisa ada di dalam diri kita? Karena Yesus ada di dalam kita. Amin. Immanuel ada di dalam kita. Inside out. Orang yang lahir baru, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Amin. Kita kediaman Roh Kudus. Bisa sabar enggak? Bisa. Bisa murah hati? Sangat bisa. Ya. Karena apa? Karena Roh Kudus, manusia baru itu ada di dalam diri kita. Persoalannya, mau enggak kita keluarkan itu? Amin. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Itu bukan dari luar Bapak Saudara. Dari luar itu ya, itu semuanya. Yang dari dalam, yaitu dari manusia kita yang sudah dilahirkan baru oleh Tuhan, itu akan memberkati suami kita, istri kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Mari, di sini juga banyak anak-anak muda. Saya mau katakan kepada anak-anak muda di tempat ini, mari jaga kekudusanmu. Amin. Jaga keperawananmu, jaga keperjakaanmu. Amin. Biarlah tangan hamba Tuhan yang turun terlebih dahulu memberkati engkau. Baru setelah itu engkau beranak cucu dan bertambah banyak. Ya. Jangan dibalik ayat ini ya. Beranak cucu dulu baru diberkati. Ya. Pastikan engkau diberkati terlebih dahulu. Tapi kalau engkau berkata, Pak Pendeta saya sudah jatuh, saya sudah salah. Ada pengampunan daripada Tuhan. Kalau sudah jatuh ya bangkit lagi, dipulihkan, bertobat lagi, jalani kehidupan yang baru. Sehingga ketika engkau akan masuk di dalam pernikahan, ya, engkau akan lihat bukan lagi dosamu yang dulu, bukan. Karena darah anak domba Allah sanggup menebus kita. Engkau akan menerima blessing daripada Tuhan. Karena Tuhan hanya melihat hati kita. Hati yang hancur, hati yang mau bertobat, itu Tuhan pulihkan. Dan setelah Tuhan pulihkan, Tuhan sudah nggak lihat lagi dosa kita. Amin. Dia melihat kita sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan dan sudah dibenarkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Biarlah di Natal ini kita boleh melihat bahwa benar Tuhan datang untuk menyelamatkan setiap kita, keluarga lepas keluarga yang ada.
Bagi yang belum mendapatkan perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara bisa meminta kepada usher di depan, ya. Bapak Ibu Saudara bisa mau baca, mau foto juga boleh, silakan ya. Ya. Supaya menguatkan, karena ini akan dimakan nih, kecuali Bapak Ibu bisa hafal silakan ya. Biar ini boleh menjadi berkat. Di saya ditulis, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Mari sama-sama naikkan pujian kita, katakan sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Engkau datang mencari yang berdosa, supaya kami ditebus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan masuk di dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Ampuni setiap dosa, kesalahan, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami gagal sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai anak muda. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan tidak pernah gagal untuk mengasihi kami, untuk mencari kami, untuk memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat tubuh-Mu yang telah dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Darah Yesus sudah tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu menyucikan setiap kami. Apapun perbuatan kami, dosa kami percaya darah Yesus yang menyucikannya menjadi putih seperti salju. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami minum ya Tuhan anggur ini, darah anak domba Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari ambil komitmen
hari ini untuk sungguh-sungguh kita hidup di dalam kebenaran. Kita tidak mau lagi diperdaya oleh iblis. Kita menjadi seperti Maria yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan Maria. Mari suami istri boleh bergandengan tangan. Oh ralabasata karalabasata. Demikian juga seperti Yusuf yang tulus, yang mengasihi, mencintai Maria. Biarlah Tuhan juga dapati setiap kita suami-suami, kita menjadi suami yang tulus, bukan lagi suami yang mengkhianati istri, suami yang setia, suami yang senantiasa mengasihi, mencintai istri kita. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap suami istri di tempat ini. Tuhan memberkati setiap pernikahan daripada anak-anak-Mu. Kami tahu yang terbaik itu ada di dalam rumah kami. Yang terbaik itu ada pada suami kami, ada pada istri kami, dan ada pada anak-anak kami. Berkati setiap pernikahan di tempat ini. Tuhan pakai luar biasa menjadi berkat bagi pernikahan-pernikahan yang lain. Berkati setiap anak-anak kami di tempat ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati anak-anak dewasa muda. Berkati anak-anak teens. Berkati anak-anak youth ya Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Biar kami terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Kami terus menjaga kekudusan kami ya Tuhan. Sampai masuk di dalam pernikahan. Tuhan memberkati kami. Dan kami masuk di dalam pernikahan. Kami juga boleh menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Kalau orang lain hina pernikahan. Orang lain tidak peduli dengan nilai-nilai pernikahan. Biarlah Engkau menemukan setiap kami di tempat ini, kami terus memegang teguh nilai kebenaran firman-Mu, nilai di dalam pernikahan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu berlimpah atas setiap kami, dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk umat Tuhan yang diberkati. Kami ucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Supratman Bintiri, Pastor Supratman, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, sangat memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Mari bersama-sama, setiap kita akan masuk di dalam candlelight terlebih dahulu. Siapkan untuk setiap lilin yang sudah dibagikan. Kalau Bapak Ibu Saudara belum menerima setiap lilin yang ada, boleh melambaikan tangan. Ya, tolong para usher untuk melihatnya. Dan saya mengundang akan ada beberapa perwakilan dari jemaat Tuhan yang hadir. Yang pertama saya mengundang Bapak Gembala dulu untuk bisa maju ke depan. Dan kemudian saya mengundang Bapak Robert dan bersama dengan istri, Ibu Dora, untuk maju ke depan. Dan dari perwakilan untuk senior yaitu Bapak Didi Atmaja, dan untuk yang masih muda yaitu Joanna yang paling kecil ya. Silakan Joanna. Mari silakan. Ya, silakan yang satu lagi dari UBK tadi boleh maju. Sudah siapkah lilin saudara? Mari saya mengundang untuk setiap kita kembali bangkit berdiri bersama, dan saya meminta untuk lampu boleh diredupkan. Silakan boleh dinyalakan setiap lilin yang sudah saudara pegang. The stars are brightly shining. It is the night of our dear
Terkadang kita berkata, di mana Engkau Tuhan? Where are you God? Tapi sesungguhnya sore hari ini Tuhan mengingatkan kita, Dia ada di dalam kita. Inside me. Dia ada di dalam kita. Inside us. Dia ada bersama dengan kita. Dia Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di titik terendah di dalam kehidupan kita, Dia tidak tinggalkan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi struggle, apa pergumulan Bapak Ibu Saudara. Engkau anak-anak muda, engkau datang ke tempat ini. Engkau sedang galau, engkau sedang putus asa. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak jauh darimu. Dia ada di dalammu. Mungkin engkau yang berbisnis, mungkin sedang ada di bawah. Mungkin engkau juga berkata, bagaimana Tuhan menghadapi tahun depan? Saya hanya mau katakan, Tuhan ada di dalam kita. Tuhan yang perkasa, yang dahsyat, luar biasa. Dia akan membuka pintu-pintu di depan kita. Bahkan segala hal yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan Yesus. Bahkan terang yang kita boleh pegang ini menggambarkan kehadiran Tuhan yang terus menuntun dan menerangi kehidupan kita. Dan saya percaya saat kita berjalan di dalam terang Tuhan, maka akan banyak orang yang datang kepada terang itu. Saya mau katakan, siap-siap Bapak Ibu Saudara. Ada keluarga-keluarga yang akan datang konseling kepadamu. Ada teman-teman yang akan datang konseling dan curhat kepadamu. Terima mereka. Mereka sedang datang ke orang yang tepat. Karena pengharapan itu yang ada di dalam Kristus ada di dalam kita. Rangkul mereka, rangkul sahabatmu, doakan mereka. Berjalan bersama dengan mereka. Ketika mereka kuat, lepaskan mereka supaya mereka menguatkan yang lain. Bapakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terang Kristus terus menyala di dalam kehidupan kami. Dan kami mau katakan, sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara umat Tuhan yang diberkati. Tiba saatnya setiap kita akan membawa korban syukur persembahan. Kita mau beri yang terbaik. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena setiap kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan juga setiap kami boleh diberkati dengan perenungan akan Natal ini ya Tuhan, supaya setiap kami menjadi terang bagi kehidupan banyak orang. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan membawa korban syukur persembahan, kami mau beri yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sama-sama katakan amin. Take it to die. Where will you find?
eternas de la nella mia preghiera. Let this be our prayer. Quanta fede che When shadows fill our days, lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Senza più promessa, un mondo di giustizia, di speranza, una agonia, ma non so vicino, simbolo di pace, di fraternità. La volta che ci dai just let love be kind and watch us from above. ad nostro troviamo We hope it's so we'll find nella tua another sometime. Let us be your let us be your just like every child need to find a place, guide us with your grace, give us this so we'll be saved. Nella fede che hai visto sento che ci Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita di malam hari ini. Semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya, mari sama-sama kita akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita terima berkat Tuhan, minggu depan ibadah kita jam 10.30 pagi. Ya, jam 10.30 karena yang biasanya ibadah pagi mereka akan ibadah Natal di sore hari. Jadi GBI Wow yang biasanya di pagi mereka di sore dan kita pindah ke jam 10.30 ya. Dan nanti di tanggal 21 kita kembali normal lagi di jam 4 sore ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Tak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan baik buat kami. Tuhan baik buat keluarga kami. Tuhan baik bagi hidup kami. Tuhan baik bagi pekerjaan kami. Tuhan baik bagi kuliah kami, sekolah kami. Tuhan baik ya Tuhan bagi segala sesuatunya. Mungkin kami ada yang merayakan Natal terpisah dari keluarga. Mungkin ada yang di kampung, ada yang di daerah, ada yang di luar negeri. Tapi satu hal yang kami tahu, kami senantiasa ada di dalam ikatan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami angkat tangan kami ya Tuhan. Kami terima berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan yang permai. Setiap kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Mari bersalam-salaman. Dan Bapak Ibu Saudara umat Tuhan, jangan dulu pulang, langsung nanti kita ke lounge. Ada Ramatama, kita akan makan bersama di lounge. Sekali lagi langsung aja menuju ke lounge.
Kita akan ramah tamah, kita akan makan bersama di sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat Natal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year and a Happy New Year and a Happy New Year. Mari Bapak Ibu Saudara silakan langsung menuju